Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam pelajaran IPS. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Titi Isbandiah. Mengajar mata pelajaran IPS kelas 8 dari kelas 8C, D, E, dan F. Tetapi untuk tugas IPS berlaku untuk semua kelas 8, yaitu dari kelas 8A sampai 8F. Adapun materi IPS yang pertama yaitu tentang interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kata kunci di sini adalah interaksi atau hubungan. Kita tahu bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Begitu juga suatu bangsa atau negara juga selalu mengadakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain. Perhatikan pada materi ini di sini adalah interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi bab 1 untuk kompetensi pengetahuan 3.1 yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Berikutnya, yang kedua yaitu kompetensi keterampilan menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari saat ini, 1 yaitu sejarah berdirinya ASEAN, 2 letak geografis ASEAN, yang ketiga mengenal negara-negara ASEAN. Berikutnya yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu didirikan di Bangkok, Thailand. Berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Itu tentang sejarah dari ASEAN. Kemudian berikutnya adalah letak ASEAN. ASEAN itu sendiri yaitu terletak secara geografis. ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Itu letak geografis ASEAN. Kemudian yang kedua yaitu letak astronomis atau letak koordinat. Kalau kita melihat di gambar suatu peta, di situ ada garis vertikal, ada garis horizontal. Yang garis horizontal yaitu menunjukkan letak berdasarkan garis lintang. Garis lintang itu sendiri membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Garis lintang berkisar derajatnya dari 0 derajat sampai 90 derajat ke utara dan 0 derajat sampai 90 derajat ke selatan. Kemudian yang garis vertikal yaitu menunjukkan garis bujur. Garis bujur itu sendiri berkisar dari 0 derajat sampai 180 derajat ke arah timur dan 0 derajat sampai 180 derajat ke arah barat. Letak astronomis ASEAN yaitu terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
Perhatikan, ternyata garis lintang mempunyai kegunaan akan menentukan iklim di suatu wilayah. Sedangkan garis bujur yaitu berguna untuk mengetahui daerah waktu. Seperti di Indonesia, yaitu punya 3 daerah waktu, itu dilihat dari garis bujurnya atau letak bujurnya. Ada waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Itu tadi tentang kegunaan garis lintang dan garis bujur. Berikutnya, tadi bahwa garis lintang berguna untuk menentukan iklim di suatu wilayah. Di sini perhatikan ada pembagian iklim berdasarkan letak lintang, yaitu 1. Iklim tropis berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Berarti dari sini kita bisa menentukan kalau suatu negara berada pada di antara ini berarti iklimnya tropis. Seperti Indonesia, negara kita berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti kesimpulannya Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, iklim subtropis, yaitu berada pada lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga yaitu iklim sedang, berada pada 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang terakhir, yang keempat yaitu iklim dingin atau disebut dengan iklim kutub. Berarti wilayah ini dekat dengan kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Iklim dingin berada pada 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Berarti dari letak lintang ini kita langsung bisa mengetahui apa iklim yang ada di suatu wilayah atau suatu negara. Berikutnya, materi yang ketiga tadi bahwa kita mengenal negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada 10 negara anggota ASEAN. Berarti negara ini berada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perhatikan, ini nanti ada tugas untuk kalian berhubungan dengan mengenal negara ASEAN. Pertama adalah Indonesia. Negara kita harus mengenalnya. Apa saja yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Kita tahu Jakarta sudah penuh dengan penduduk. DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling padat. Makanya pemerintah punya rencana untuk memindahkan ibu kota Jakarta, yaitu ke Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang ketiga, mata uang Indonesia rupiah. Berikutnya, hari kemerdekaan di Indonesia adalah tanggal 17 Agustus. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Tentunya semua anak-anak harus sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan tiap upacara bendera tiap hari Senin dan upacara-upacara yang lain. Kemudian agama di sini disebutkan sesuai dengan prosentasenya. Berarti yang paling besar, yang paling banyak disebutkan yang pertama, kemudian yang terakhir yang prosentasenya paling kecil. Kita tahu negara kita penduduknya mayoritas adalah beragama Islam. Nah, di sini urutan dari agama di Indonesia, agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu.
Berikutnya bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Nah, berikutnya kita nanti harus mengenal negara-negara lain selain Indonesia yang menjadi anggota ASEAN. Itu Singapura. Di situ ada letak geografisnya. Brunei Darussalam juga ada letak geografisnya. Lanjut Malaysia, Kamboja, berikutnya Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, kemudian Laos. Itu tadi sekilas materi IPS, bab 1 masih subbagian yang pertama. Adapun untuk memahami materi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama yaitu tentang letak koordinat negara ASEAN. Dari Indonesia sampai Brunei Darussalam, kalian sebutkan Indonesia berada pada bujur berapa dan lintang berapa. Dari letak lintang kita bisa menentukan apa iklim suatu negara tadi yang sudah dibagi menjadi 4 iklim. Tugas yang kedua, kita dari pelajaran tadi kita harus memahami apa ciri-ciri atau identitas negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang menjadi anggota dari ASEAN. Di antaranya Indonesia, tadi sudah ada contoh dengan lengkap. Kemudian yang kedua dan sampai ke 10 nanti kalian melengkapi tabel yang ada di tugas ini. Yang pertama yaitu menyebutkan ibu kota. 2. Bentuk pemerintahan. Yang ketiga, kepala negara atau kepala pemerintahan. Kemudian berikutnya bahasa, suku bangsa, berikutnya agama, mata uang, hari kemerdekaan, dan lagu kebangsaan. Tugas yang ada nanti akan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Tugas ini dikerjakan di lembaran kertas folio bergaris dan dimasukkan ke dalam map yang sudah ditentukan. Untuk IPS, mapnya berwarna biru. Dalam mengerjakan tugas, diselesaikan yaitu pada minggu ketiga. Perhatikan, tetap belajar dari rumah, tetap bersemangat, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Demikian tadi pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.